nama saya Hafsah Afifah, kelas C BGSD PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan panduan observasi terkait dengan profiling peserta didik yang meliputi karakteristik berikut ini. Yang pertama yaitu fisiologis peserta didik, yang kedua etnik dan kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima kemampuan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan emosi, yang kesepuluh perkembangan sosial, yang kesebelas perkembangan moral, dan juga yang terakhir perkembangan motorik peserta didik. Panduan yang pertama yaitu terkait dengan fisiologis peserta didik. Untuk item pertanyaannya yaitu 1. Apakah peserta didik memiliki tinggi badan yang ideal dan berapa rata-rata tinggi badan peserta didik? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki berat badan yang ideal dan berapa rata-rata berat badan peserta didik? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu melihat dengan baik dan jelas? Yang keempat, apakah peserta didik mampu mendengar dengan baik dan jelas? Yang kelima, bagaimana kondisi kesehatan peserta didik? Dan yang terakhir, apakah ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus? Berikutnya adalah panduan terkait etnik dan kultural peserta didik. Yang pertama, apakah peserta didik berasal dari berbagai daerah yang berbeda? Apakah peserta didik memiliki ras, suku yang berbeda? Apakah peserta didik menghadiri keberagaman etnik dan kultural yang ada di kelas? Yang selanjutnya, apakah peserta didik menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi di kelas? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mempelajari budaya seperti lagu, tarian, bahasa, dan sebagainya dari daerah yang lain? Panduan selanjutnya yaitu terkait dengan status sosial peserta didik. Yang pertama, apakah peserta didik mampu berteman dengan semua teman tanpa memperhatikan status sosialnya? 2. Apakah peserta didik memiliki fasilitas penunjang untuk pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik menggunakan kendaraan umum untuk berangkat ke sekolah? Yang keempat, apakah peserta didik menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat ke sekolah? Dan yang kelima, apakah peserta didik diberikan hak yang sama tanpa memperhatikan status sosialnya oleh guru? Selanjutnya terkait dengan minat peserta didik. Pertanyaannya, 1. Apakah peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang sedang dipelajari? 2. Apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? 3. Apakah peserta didik terkait dengan pembelajaran yang menggunakan model atau metode pembelajaran tertentu? 4. Apakah peserta didik bersemangat dengan pembelajaran yang menggunakan media? Yang kelima, bagaimana keterlibatan peserta didik saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas? Panduan yang selanjutnya yaitu terkait kemampuan kognitif peserta didik. Item pertanyaannya, 1. Apakah peserta didik mampu membaca dan memahami garis besar yang dibaca? Yang kedua, apakah peserta didik mampu merangkai kata untuk mengungkapkan pendapatnya? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu mengerjakan soal matematika 2 digit angka seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian? Yang keempat, bagaimana aktivitas peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran? Yang kelima, bagaimana cara peserta didik merespon materi yang disampaikan guru? Panduan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kemampuan awal peserta didik. Item pertanyaannya yaitu 1. Apakah peserta didik mampu menjelaskan kembali mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya? 2. Apakah peserta didik mampu merespon pertanyaan pemantik dari guru? Yang ketiga, apakah peserta didik dapat melihat alasan dibalik peristiwa dan banyak bertanya untuk mengumpulkan informasi? Dan yang keempat, apakah peserta didik mengetahui materi yang akan dipelajari? Panduan terkait gaya belajar peserta didik. Untuk item pertanyaannya, 1. Apakah ada cara atau kebiasaan tertentu saat peserta didik belajar memahami materi pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dengan mendengarkan materi dari guru? Yang ketiga, apakah peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dengan melihat ataupun mengamati gambar, video, atau benda konkret lainnya? Yang keempat, apakah peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dengan kegiatan menulis dan membaca? Dan yang kelima, apakah peserta didik mudah memahami materi pembelajaran dengan percobaan ataupun praktik secara langsung?
Panduan selanjutnya yaitu terkait dengan motivasi peserta didik. Untuk item pertanyaannya, yang pertama, apakah peserta didik bersemangat saat mengikuti pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Yang keempat, apakah peserta didik aktif membaca untuk mencari sumber jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas? Yang kelima, apakah peserta didik merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Dan yang terakhir, apakah peserta didik tertarik terhadap pembelajaran yang menggunakan media seperti gambar, video, alat peraga, dan sebagainya. Panduan yang selanjutnya yaitu terkait dengan perkembangan emosi peserta didik. Pertanyaannya, 1. Apakah peserta didik mampu mengekspresikan diri saat merespon pembelajaran dari guru? Yang kedua, apakah peserta didik mampu merasakan perasaan teman yang sedang sedih dan mampu meresponnya? 3. Apakah peserta didik mampu merasakan perasaan teman yang sedang senang dan dapat meresponnya? Yang keempat, apakah peserta didik mampu mengungkapkan perasaan terhadap suatu apa adanya? Dan yang kelima, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Panduan terkait kemampuan sosial peserta didik. Pertanyaannya, 1. Apakah peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya tanpa membedakan? Kedua, apakah peserta didik mudah berinteraksi dengan teman sebayanya? Yang ketiga, apakah peserta didik mampu bekerja sama dan mengerjakan tugas kelompok? Yang keempat, apakah peserta didik memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu saat di kelas? Dan yang kelima, apakah peserta didik memiliki sikap empati dan empati dengan temannya? Panduan observasi selanjutnya yaitu terkait dengan perkembangan moral peserta didik. Untuk item pertanyaannya, 1. Apakah peserta didik mengerjakan tugas maupun ulangan dengan jujur? 2. Apakah peserta didik mampu mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki? 3. Apakah peserta didik mampu berdoa dengan khusyuk sebelum dan setelah pembelajaran? 4. Apakah peserta didik dapat mengikuti kegiatan ibadah di sekolah dengan baik? 5. Apakah peserta didik berbicara baik dan sopan saat berinteraksi dengan teman? 6. Apakah peserta didik dapat berbicara dengan baik dan sopan ketika berinteraksi dengan guru? 7. Apakah peserta didik menghargai teman saat di kelas? 8. Apakah peserta didik menghormati guru? Yang ke-9, apakah peserta didik datang ke sekolah tepat waktu? Yang ke-10, apakah peserta didik menjalankan piket sesuai dengan jadwal yang telah disusun? Yang ke-11, apakah peserta didik dapat mengikuti aturan-aturan sekolah dengan baik? Yang ke-12, apakah peserta didik mampu membantu teman yang kesulitan? 13, apakah peserta didik mampu berbagi dengan apa yang dimilikinya untuk temannya? Yang ke-14, apakah peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya ke tempat semula? Panduan yang terakhir yaitu terkait dengan perkembangan motorik peserta didik. Pada bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan juga motorik kasar. Untuk motorik halus, item pertanyaannya, 1. Apakah peserta didik mampu memegang dan menggunakan pensil atau pulpen dengan baik dan benar? 2. Apakah peserta didik dapat menulis dengan rapi tanpa keluar kolom pada baris buku? 3. Apakah peserta didik dapat menggunting kertas sesuai dengan pola? 4. Apakah peserta didik dapat menggambar, meniru bentuk tertentu atau contoh tertentu? Dan yang kelima, apakah peserta didik dapat melipat kertas untuk membuat bentuk tertentu? Untuk motorik kasar, item pertanyaannya, 1. Apakah peserta didik dapat berjalan maju sesuai dengan garis lurus? 2. Apakah peserta didik mampu berjalan sambil berjinjit? 3. Apakah peserta didik mampu berdiri menggunakan satu kaki dengan seimbang? 4. Apakah peserta didik mampu melompat? Dan yang terakhir, apakah peserta didik sudah mampu berlari? Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.